Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Insya Allah masih semangat ya. Mungkin habis ngajar banyak di antara Bapak Ibu yang masih ngajar. Pertama-tama tentu saja terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bersedia bergabung pada pelatihan kelas siang ya, pelatihan kuisis bersifat 32 JP pada bulan Maret nih, awal Maret, 1 Maret. Sekali lagi terima kasih dan sebagai informasi di sini ada beda-beda ya sumber pesertanya. Banyakan tentu dari Bapak Ibu yang lihat pengumuman pelatihan di Facebook mungkin atau dari WhatsApp. Nah, sebagian ada yang dari pengguna Super, ini saya lihat ada Bu Yuyun. Bu Yuyun, saya nggak tahu Bu Yuyun mau belajar apa lagi, kan Bu Yuyun ini udah pakai kuisi Super, ini juga pretestnya udah paling tinggi. Tapi udah nanti atau mungkin nanti kita bisa belajar juga bareng-bareng dari Bu Yuyun karena Bu Yuyun udah pakai kuisis udah cukup lama. Dan ada juga beberapa Bapak Ibu peserta ada juga Bapak Ibu peserta dari pelatihan sebelumnya yang ingin memperdalam lagi, gitu ya. Di sini saya lihat masih ada Bapak Ibu yang mengerjakan pretest, tapi karena kita sudah menunggu hampir 15 menit, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang masih pretest sambil kerjakan aja santai. Ini karena di awal-awal saya masih akan introduction, jadi sambil dikerjakan aja karena pretest wajib ya Bapak Ibu. Pretestnya wajib tapi nilainya berapapun nggak masalah. Oke. Dan Bapak Ibu yang sudah pretest sekali lagi, oke saya copy paste lagi deh. Ami, gue kayak orang bener aja. Kondisikan ya Bapak Ibu. Di tempat saya speakernya kenceng soalnya, jadi kalau ada yang bocor tadi langsung kenceng suaranya. Itu buat Bapak Ibu yang mau gabung di sini saya sudah bagikan di chat Zoom. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kalau sesi saya materi nanti Bapak Ibu bisa di-mute dulu supaya kondusif. Tadi ini nge-hide-nya. Oke. Nanti kalau ada yang mendesak atau Bapak Ibu ingin bertanya nanti bisa ada sesi tanya jawab. Nah, karena ini kita pelatihan akan betul-betul mulai dari nol ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan kuisis mungkin sebelumnya atau sudah lama menggunakan kuisis, harap bersabar, kita bareng-bareng. Karena di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya dari awal. Nah, pertama apa itu kuisis? Nah, pertama-tama kita kenalan dulu. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu semuanya di sini dari mana aja. Ya Bu Yun, kalau Bu Yun saya udah lama. Bu Yun ini. Bu Yun dari Blitar. Jakarta. Silakan langsung diketik Bu di itu di presentasi interaktifnya. Responses ya? Iya. Nah, biar muncul kayak gini Bu. Ini ada dari Malang. Ketiknya di mana? Ibu udah gabung di presentasi interaktif di link yang saya bagikan? Belum. Di mana? Di chat Zoom Bu, coba di chat Zoom. Chat Zoom. Di chat Zoom ada link, Ibu bisa buka di link di chat Zoom. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, sambil dilihat aja Bu, ini cuman kita main-main seru-seruan aja kok. Oke ya, ini masih dari, udah ada yang dari luar Jawa nih, ada yang dari Sorowako, Sulawesi Selatan. Oh, ini Sulawesi Selatan, gubernurnya baru OTT. Semoga aman terus ya di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut. Mayoritas dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, tapi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini mengajar kelas apa? SD, banyak SD, SMP 5, SMA 4. Oh, nggak ada yang perguruan tinggi.
Oke, kita lanjut. Banyak SD tapi nggak terlalu beda juga, yang SMP, SMA-nya juga banyak. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Sudah sejauh mana Bapak Ibu mengenal Quizizz? Nah, sebagai informasi juga Bapak Ibu, ini saya pakai prestasi interaktif ya di Quizizz. Kalau Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, nah ini saya bisa lihat langsung Bapak Ibu yang sudah menjawab dan yang belum menjawab. Wah, cukup rutin 7. Wah, ini kalau udah rutin buat apa ikut pelatihan lagi? Ya nggak apa-apa ya. Tapi beberapa sudah nyoba tapi kalau pernah dengar tapi belum coba. Berarti belum ada yang benar-benar baru tahu ya. Wah, ini tugasnya lebih mudah nih karena Bapak Ibu sudah lumayan tahu nih soal Quizizz. Tapi kelihatan sih pretestnya bagus-bagus. Di atas rata-rata nasional. Oke, makasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan perkenalan tadi ya. Saya sudah lebih mengenal latar belakang dari Bapak Ibu semua. Tadi mayoritas sudah tahu Quizizz, tapi mungkin ada yang belum pernah nyoba atau sudah ada yang beberapa kali menggunakan meskipun belum rutin. Dan tadi juga banyak yang dari SD, meskipun SMP SMA-nya juga cukup rata. Dan tadi daerahnya juga dari banyak wilayah di Jawa dan ada juga yang dari luar Jawa. Nah, Bapak Ibu yang gabung bisa lihat di layar saya boleh, yang di layar device-nya Dukis juga boleh. Nah, pertama-tama balik lagi kita akan memulai dari hal yang paling dasar sekali, yaitu apa itu Quizizz. Nah, Quizizz namanya juga quiz ya, Quizizz. Jadi Quizizz adalah sebuah aplikasi atau platform yang kita fokus dalam fasilitasi kuis atau ujian, gitu ya. Dan kita keunggulannya adalah service dan gamification. Nah, kita fokus ke yang gamification. Gamification itu kita ingin membuat ketika kita memberikan penugasan atau kuis ke siswa itu jadi seru gitu ya, nggak apa namanya, nggak bosen gitu. Nah, itu adalah ruh atau misi utama dari Quizizz. Nah, selain itu Quizizz juga memiliki karakter-karakter lainnya. Misalnya yang pertama, Quizizz itu sepenuhnya gratis ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bayar berapa, nggak ada. Di Quizizz kita gratis. Kita iya betul ada yang super, kita ada yang premium yang berbayar. Di sini kalau nggak salah ada Bu Ami sama Bu Yuyun ya yang saya tahu yang ikut sama ada tadi Mbak siapa, Mbak Anita apa ya, baru banget gabung di grup super, siang ini langsung ikut pelatihan. Nah, kita ada yang berbayar, tapi kalau Bapak Ibu pengen menggunakan Quizizz gratis pun nggak masalah. Kita tidak ada batasan waktu, batasan kuis, batasan siswa. Jadi pertama sepenuhnya gratis. Kemudian yang kedua adalah pengguna Quizizz sudah puluhan juta di dunia dan belasan juta di Indonesia, jadi sudah sangat banyak. Dan jadi Bapak Ibu tidak menggunakan platform yang istilahnya baru kemarin sore, dan Quizizz ini juga sudah dari tahun 2015, jadi kita terus berkembang. Dan poin selanjutnya adalah di Quizizz itu ada jutaan soal yang semuanya gratis. Ini merupakan sebuah harta karun di Quizizz, yaitu bank soalnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Form, Microsoft Form kan harus buat soal dari awal. Kalau di Quizizz Bapak Ibu bisa pakai soal guru lain. Kemudian buat fitur soal yang mudah dan interaktif, Bapak Ibu tadi sebelumnya bisa menggunakan soal guru lain, tapi kalau Bapak Ibu mau buat soal sendiri juga boleh. Nah, kemudian fitur laporannya lengkap, nanti kita akan lihat gimana, tersedia juga bahasa Indonesia, buat Bapak Ibu yang nasionalismenya tinggi banget, gitu ya, yang ingin menggunakan bahasa Indonesia, atau dengan alasan supaya lebih mudah, di Quizizz sudah ada bahasa Indonesia. Nggak banyak platform yang full sudah ada menu bahasa Indonesianya, kayak paling baru Google, Microsoft, Canva itu juga ada. Nah, Quizizz Kahoot pun belum ada pilihan bahasa Indonesianya. Kemudian terintegrasi dengan Google Classroom dan aplikasi belajar lainnya. Ini nanti kita akan pelajari. Ada materi Google Classroom. Nah, ini merupakan data tahun lalu sih ya, tahun lalu tentang penggunaan aplikasi belajar di Indonesia. Quizizz yang warna biru, dan di sini bisa dilihat kalau Quizizz dibandingkan Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, dan Kahoot,
traffic-nya lebih banyak digunakan dibandingkan aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Di Indonesia, Quizizz itu kedua setelah Google Classroom dari jumlah penggunanya. Gitu. Dan buat Bapak Ibu yang sudah dapat kuota belajar, nah itu juga bisa lebih menghemat kuota belajar karena Quizizz sudah masuk dalam program kuota belajar sejak bulan Oktober lalu. Ini kemarin rekor sekitar bulan Desember ya, pas lagi PAS, banyak juga guru yang menggunakan Quizizz untuk PAS. Sampai-sampai di Quizizz itu untuk pengguna Indonesianya sendiri itu mengakses Quizizz itu 100.000 pengguna per menit. Jadi tinggi banget. Nah, ini saya hilangin aja. Nah, ini merupakan contoh bagaimana kita menggunakan bank soal di Quizizz. Gitu. Jadi alangkah banyaknya bank soal di Quizizz, gitu ya. Misalnya karena dulu saya anak IPS ya Bapak Ibu. Nah, saya mau cari soal sejarah Majapahit. Nah, dengan hanya cari sejarah Majapahit, sudah sangat banyak soal-soal yang terkait dengan sejarah Hindu-Buddha dan sejarah ya di masa-masa tersebut. Nah, jadi saya nggak usah lagi nih ngetik-ngetik lagi dari awal. Saya tinggal pilih soal mana yang bagus, kemudian bisa langsung saya gunakan. Dan itu sepenuhnya gratis. Dan saya nggak perlu izin ke pembuatnya. Gitu. Nah, kemudian saya juga bisa mencetak saya bisa mencetak soal-soal di Quizizz. Nah, jadi kalau misalnya saya tahu Bapak Ibu mungkin yang di sini di daerahnya siswa-siswanya orang tuanya belum pada punya HP gitu ya, pokoknya susah lah gitu. Nah, Quizizz bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mencari bank soal. Kemudian bank soalnya di print aja, bisa jadi print cetak atau jadiin PDF gitu kan. Dan itu juga gratis. Pokoknya gratis. Pokoknya di sini kita belajarnya gratis ya. Ya memang nanti saya mungkin akan memperkenalkan beberapa fitur-fitur yang super sih. Tapi menu utama kita di sini adalah semuanya fitur-fitur gratis. Gitu. Jadi sini saya tidak akan terlalu bersikeras untuk Bapak Ibu beli yang super kok. Yang penting Bapak Ibu bisa pakai yang fitur-fitur basicnya dulu. Nah, ini juga adalah contoh fitur salin dan edit muncul ya di pretest ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngelihat soal guru lain dan ingin ngedit, nah tinggal diedit aja gitu. Udah, bisa Bapak Ibu mau nambah soalnya, kurangin soalnya gitu. Udah langsung jadi gitu soalnya. Dan Bapak Ibu nggak perlu izin dulu ke pembuat aslinya. Karena di Quizizz kita prinsipnya memang saling berbagi ya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini jenis-jenis soal di Quizizz. Nah, tadi ini juga muncul ya di pretest. Ada pilihan ganda, ada kotak centang atau banyak jawaban, ada isi bagian yang kosong atau isian singkat, ada survei sama ada esai. Nah, apa aja nanti akan kita bahas. Nah, ini juga adalah fitur yang keren ya yang di Quizizz. Fitur teleportasi ini juga kayak muncul tadi di pretest ya. Jadi teleportasi ini Bapak Ibu, kalau tadi kita bisa ngedit soal guru lain, di sini kita bisa menteleportasi soal guru lain. Jadi gini, misalnya kalau edit soal guru lain itu kan ada soal banyak terus kita edit gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa buat soal dari nol terus tapi kita mau buat 10-20 soal itu kita nggak ada yang benar-benar buat soalnya, tapi kita cuman tambah-tambah aja dari soal guru-guru lain gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan mudah dan gratis. Nah, kemudian kita juga bisa upload soal dari Excel. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya terutama ini yang internetnya antara ada dan tiada atau internetnya lemot, kalau ngetik di Quizizz mungkin lemot gitu kan. Ya udah tulis aja di Excel terus nanti di-upload. Itu bisa nanti kita akan pelajari ini kayak di hari kedua deh kayaknya. Nanti saya cek ya. Tapi nggak hari ini yang Excel. Hari ini hari kedua. Nah, buat Bapak Ibu yang mengajar sains ya atau matematika, kita juga sudah ada kalkulator sains atau scientific calculator. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi lebih mudah kalau Bapak Ibu ingin menggunakan soal-soal yang ada alfa, beta, akar, pangkat, dan sebagainya. Dan sekarang ini mode-mode permainan di Quizizz makin banyak. Jadi nanti kita akan pelajari apa aja mode-mode tersebut. Nah, ini classman ya yang bikin Quizizz seru. Nah, kalau kita main mode langsung itu ada live classman-nya.
Nah, kemudian ini kita sekarang sedang menggunakan prestasi interaktif. Nah, apa itu prestasi interaktif? Ini saya setel dulu, Bapak Ibu juga bisa setel ya di tempat masing-masing. Nah, ini contohnya, sekarang kita lagi menggunakan ini. Nah, nah ini ya tadi kita ya contohkan. Tadi kita pakai yang ini ya. Bapak Ibu dari mana? Dari jawabannya ada Jakarta, dari Tegal, dari Sulawesi Selatan, dan selanjutnya. Nanti gimana menggunakannya, membuatnya, dan keunggulannya itu kita akan pelajari di hari keempat. Nah, kemudian ini laporan di Quizizz. Di Quizizz kita laporannya sangat lengkap. Bahkan kita bisa tahu kapan siswa mengerjakan, mereka pakai perangkat apa atau browser apa. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebelum pakai Quizizz, di Quizizz Bapak Ibu lihat akurasi ya, yang ini bukan skor. Kalau skor itu jumlahnya ribuan gini, bingung Bapak Ibu. Kalau akurasi itu dia selalu antara 0 sampai 100% gitu kan. Kan kita penilaian di Indonesia kan 0 sampai 100. Nah, itu tadi laporan dalam bentuk Excel. Nah, ini laporan dalam bentuk PDF, kita juga ada laporan dalam bentuk PDF. Ini muncul juga ya tadi di pretest ya Bapak Ibu. Kemudian juga kita ada laporan dalam bentuk website di Quizizz langsung. Ini contoh analisis butir soal ya di Quizizz. Jadi kita bisa lihat soal mana yang siswa sudah paling benar gitu ya, dan mana yang mereka paling kesulitan. Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian, nah ini contoh juga bukan hanya soal mana yang benar dan soal mana yang mereka banyak salah misalnya. Kita juga bisa lihat kalau ada soal yang mereka benar atau soal yang salah itu mereka banyak kejebaknya di jawaban mana. Ini juga kita bisa lihat di laporan di Quizizz. Nah, kemudian ini nanti proses integrasi ke Google Classroom. Ya, nanti kita coba saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pengen nyoba, tapi nanti langkahnya lumayan agak banyak ya Bapak Ibu. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa langkah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin integrasikan ke Google Classroom, nanti akan kita pelajari tahap-tahapnya. Nah, keunggulan dari Google Classroom itu ada penugasannya nanti akan langsung muncul di quiz dan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mindahin nilai lagi. Kemudian juga eee, lebih aman juga karena hanya siswa yang ada di Google Classroom yang akan mengerjakan Quizizz. Kemudian juga kita juga bisa ngatur kalau kita pakai PR itu bisa mulai dikerjakannya kapan. Nah, jadi integrasi dengan Google Classroom itu banyak manfaatnya, meskipun tadi banyak juga nggak banyak sih, ada tahapan-tahapannya sendiri. Dan saat ini Quizizz lebih aman gitu ya. Kalau sebelumnya tahun lalu kita berapa kali di-hack gitu. Nah, sekarang kita jauh lebih aman, meskipun tentu saja jadi short story-nya Bapak Ibu, karena sebetulnya Quizizz ini pada awalnya sekali tidak didesain untuk ujian gitu kan, karena Quizizz ini hanya didesain untuk ya main seru-seruan gitu kan. Nah, cuman lama-kelamaan guru-guru kan pada kreatif gitu, karena mungkin laporan di Quizizz bagus, soalnya juga banyak gitu, akhirnya menggunakan Quizizz untuk mulai dari penilaian harian sampai PTS atau PAS gitu kan. Nah, tapi ya itu, dan itu kan di seluruh dunia gitu ya, dan di dunia itu banyak hacker-hacker nakal yang akhirnya, "Wah ini nih kalau mau cari jawaban di Quizizz," gitu. Tapi sekarang kita jauh lebih aman meskipun kita terus diserang gitu ya, tapi kita sekarang terus memperbaiki sistem keamanan kami. Jadi sekarang Quizizz lebih aman. Dan buat Bapak Ibu di sini yang belum bergabung di komunitas Quizizz Indonesia, silakan bergabung. Kita ada di Facebook. Bisa juga nanti saya akan bagikan buku panduannya di grup. Jadi sebetulnya saya nggak ada PowerPoint secara spesifik ya. Jadi nanti semua kita langsung praktek. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengulang dari segi panduannya, kita ada buku panduannya di PDF itu lebih lengkap. Dan bisa juga cari berbagai video tutorialnya di YouTube. Nah, itu aja materi pengantarnya sebelum nanti kita praktek. Silakan Bapak Ibu, jika sejauh ini sudah ada pertanyaan, kalau mau diketikkan bisa langsung diketikkan di di prestasi interaktif ini supaya langsung muncul biar lucu gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, pengen langsung unmute biar bisa langsung bicara juga boleh.
Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada nih, nggak ada yang pengen ditanyain. Oke, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya cek ini Bapak Ibu di sini kayak banyak banget yang ibu-ibu ya. Yang bapak-bapak selain Pak Hafiz siapa lagi coba? Kayak nggak ada deh. Kayaknya ibu-ibu semua. Dikit banget yang bapak-bapak ya. Selain Pak Hafid, sini siapa lagi yang bapak-bapak? Untuk materi hari ini dan selanjutnya apakah ada? Ya, habis ini nanti kita langsung praktek. Bisnis apakah bisa digunakan di kelas tim seperti layaknya di GC? Kita lagi mengembangkan integrasi dengan Teams, tapi nanti integrasinya nggak sebagus integrasi dengan GC. Gitu ya Bu Sri. Data di Quizizz tersimpan berapa lama? Selama Quizizz masih ada Bapak Ibu, insya Allah Quizizz selalu tersimpan. Jadi selama Ibu nggak ngapus, nggak akan hilang datanya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kita akhiri presentasi interaktifnya. Oke, materi hari ini relatif ringan karena Bapak Ibu juga sudah pada punya akunnya ya. Jadi tapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum punya akun? Halo Bapak Ibu, ada yang belum punya akun di sini? Kalau belum punya akun, kalau sudah punya akun semua, kita bisa langsung skip nih. Karena tadi kan belum ada yang pilih apa, belum ada yang baru dengar, istilahnya udah pernah dengar semua gitu kan. Ada yang belum punya akun atau sudah punya akun semua? Akun guru. Bisa di-chat kalau misalnya lagi nggak bisa bicara. Pak Umar maaf ganggu. Gimana Bu? Akun kan yang itu ya, yang dari pemerintah itu, misalkan guru SMP belajar itu ya. Belajar ID. Belajar ID. Baru emailnya Bu. Akun Quizizz-nya? Email. Belum ya? Mbak, akunnya apa aku? Oke, akun Quizizz ya. Oke, kita belum kayaknya Bu Surtiwi belum punya kayaknya baru akunnya. Belum punya. Bukan, akun belajar ID-nya sudah, yang belum akun Quizizz-nya. Oh ya, Quizizz belum. Oke. Quizizz belum Pak Umar. Oke, kita buat bareng ya, Bu ya. Boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum punya akun Quizizz, buka quizizz.com. Nah, tulisannya ya, tulisannya seperti ini Bapak Ibu akan saya tunjukkan. Quizizz.com. Nah, Z-nya itu 2 kali ya Bapak Ibu. Sebentar, saya akan quizizz.com. Huruf besar? Bebas Bu, nggak masalah sih sebenarnya mau besar kecil. Bentar, saya share screen lagi. Quizizz.com. Kayak gini ya Bapak Ibu ya, Quizizz. Oh, yuk. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah punya akun, klik login, gitu ya, klik login, kemudian silakan login dengan akunnya. Buat Bapak Ibu yang belum punya akun, wah di chat banyak juga nih. Silakan Bapak Ibu yang belum punya akun, pilih Get Started. Get Started, oke. Nah, kok nggak jalan? Nggak apa-apa, santai Bu. Saya nggak bisa gabung. Ayo, masuk. Get Started. And then next. Sudah Get Started ya, semuanya Bapak Ibu ya. Sudah ya? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya akun belajar.id atau G Suite gitu ya, atau akun Gmail, Bapak Ibu pilih sign up with Google. Akunku apa ya? Ibu kan tadi belajar.id, Bu. Iya. Itu kan emailnya saya lali anunya. Kemarin password, bukan passwordnya ya? Apa itu akunnya emailnya. Berarti yang oke. Yang itu ya guru.id. Iya, yang guru.belajar.id.
Oke, ditulis di sini Mas, di G itu. Iya, yang sign up with Google, Ibu pilih. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan akun Gmail gitu ya, atau G Suite atau belajar.id, karena belajar.id itu dia terafiliasi dengan Google. Nah, kalau Bapak Ibu tuh akun Gmail-nya tersimpan di browser, nanti udah kayak gini nih tampilannya kayak punya saya. Langsung suruh milih, jadi nggak harus ngetik lagi. Cuman kalau email Bapak Ibu itu tidak tersimpan di di browsernya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus ketikkan ulang. Gitu. Nah, ya, belum. Nggak apa-apa Bu, santai, saya nggak buru-buru. Buat Bapak Ibu. Loh, tak klik kok nggak bisa toh Mas? Kleru. Ya, betul. Bismillah. Oke. Ini Mas, belajar. Iya, nggak apa-apa. Buat Bapak Ibu yang tidak menggunakan email Google, silakan pilih yang ini, sign up with email. Jadi kalau Bapak Ibu akunnya bukan Google, bukan belajar.id, bukan G Suite, misal emailnya Yahoo, Teams gitu ya, pilih sign up with email. Contoh misalnya email saya misalnya umar.quizis@yahoo.com. Nah ini saya di sini karena saya pakainya Yahoo gitu. Oke, nanti kalau sudah Bapak Ibu pilih next. Baik, kalau yang Google tadi langsung pilih emailnya ya. Nah kalau yang non Google ketikkan di sini, kemudian dipilih next. Nah sampai sini sudah semua belum Bu? Belum. Ibu sudah sampai mana? Ngetik kok susah ya, ntar. Oke, Ibu bisa share screen nggak Bu? Kalau bisa nanti saya kasih share screen. Iya, aku ngetik kok nggak bisa ya Mas Umar? Ibu bisa share screen nggak? Bentar. Control share screen. Share screen ada tombol hijau di bawah Zoom itu Bu. Oh ya. Hijau. Iya, share screen. Kemudian pilih. Coba Ibu share screen. Hijau. Gimana, ketemu nggak Bu? Di bawah itu ada tulisan share Bu. Iya. Share. Iya. Mana nggak ada? Live, adanya live. No, bukan live. Kalau live keluar nanti. Keluar aku lah ya itu. Coba ya. Harus co-host? Enggak kok. Coba Bu Ami share screen deh, pasti bisa. Di sebelah chat Bu. Hah? Di sebelah chat. Di sebelah chat. Sebelah chat Bu ada share screen warna hijau. Pak Umar, saya tuh udah punya akun belajar. Nah sekarang saya ini kalau virusnya kan pakai yang pribadi. Terus saya mau keluar nih, mau pakai akun yang belajar. Itu pindahnya kemana ya Pak? Oh nanti ya, ada caranya. Oh nanti. Oke. Tapi akun belajarnya belum pernah dibuat akun Quizizz kan? Udah pernah. Ya, itu harus dimigrasi dari Mbak Am. Ibu kan ada gambar mic, ada kamera, terus ada partisipan. Ketutup ini kotak Ibu, ini. Layarnya dilebarin Bu, yang kanan atas ada maksimal. Plus itu kotak kan? Ya, terus ketutup save as apa gitu. Adanya mute sama stop video sama reaction. Ketutupan. Oh, saya tak close ya, coba. Ya, bisa. Partisipan terus chat, terus share screen. Diklik ya. Iya, Ibu pilih share screen. Udah tak klik. Ya, share screen. Kemudian ada tulisan share Bu di sebelah kanan bawahnya. Share. Nah, silakan klik share. Nah, itu layar Ibu kelihatan nanti. Ini lagi loading. Sudah. Nah, udah bisa. Nah, sekarang Ibu buka browser Ibu. Ini ya. Browser. Oh iya, udah ini nih. Nah, coba Ibu buka Quizizz. Tadi Ibu buka Quizizz-nya di mana? Quizizz. Tadi Bu udah buka Quizizz-nya belum? Belum. Oke, buka sekarang quizizz.com. Enggak apa-apa. Tanda plus tidur, jadi ada yang tutor. Tanda plus Bu, tanda plus. Oh, tanda plus ini. Oke. Ya, udah. Ya. Terus aku ngetik yang itu ya. Oke. Yang Surtiwi itu ya. Enggak, Quizizz Bu. No. Quizizz Bu. Oh, Quizizz. Oh ya, sorry. Quizizz. Nah, itu langsung. Nah. Oh iya. Tulisannya salah Bu. Quiz. Z-nya 2 Bu. Habis gini Bu.
sebentar Bu, biar saya aja, biar ibunya nggak bingung, maaf. Quiz. Oh iya. Nah, yang kedua itu Bu, quizzes. Itu yang ada yang kedua. Understand. Ini ya. Nah, langsung diklik aja. Udah tak klik. Nah, kemudian itu pilih yang pertama, quiz.com paling atas tuh. Nah, itu. Quiz.com yang paling ini. atas. No, yang biru Bu. Oh, paling atas. Dia pencarian Google-nya Bu, bukan atas paling browser. Oh ya, quiz.com ini. Nah, iya itu, betul. Klik. Oke, dah terus. Oke, browsernya dibesarin aja Bu. Muter-muter. Nggak apa Bu, browsernya dibesarin. Browser? Ini. Browser? Ini kan Ibu lagi buka browser. Dibesarkan itu yang pencet kotak itu loh Bu, kanan atas. Oke, ini ya. Nah, iya, dibesarkan. Nah, udah tak dibesarkan. Terus? Nah, kemudian tadi pilih sign up aja, itu yang deket, langsung sign up sama aja. Kanan sign up. Sign up ya. Cuk. Pilih sign up. Kok nggak berubah? Enggak, itu lagi loading Bu. Udah. Sabar aja, Ibu sabar, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian Ibu kayaknya tadi udah ada akun Gmail, sign up with Google Bu. Sign up with Google. Oh, yang ini ya? Iya. Itu. Klik. Terus tek ya? Oke, santai. Tunggu dulu. Saya belum lihat layar Ibu. Nah, Ibu mau yang pakai belajar.id apa yang G Suite Jakarta? Yang belajar aja deh. Yaudah, pilih yang paling bawah itu Bu. Yang ketiga. Yang ini. Ya. Okay. Bisa dikit. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Google itu lebih simpel karena langsung pilih school. School at a school. Okay. Nah, sebentar Bapak Ibu, Bu Surti, nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau tadi ini di sini pilih school ya Bapak Ibu, biar saya sekalian nggak usah. Kemudian pilih teacher. Teacher. Klik Mas Umar. Iya, langsung klik. Klik. Oke. Nah, jadi biar saya nggak usah demonstrasiin lagi, Bapak Ibu tadi ketika milih teacher atau student, pilih yang teacher, dan tadi pilih school atau bisnis atau private, pilih yang school. Jangan iseng-iseng pilih yang bisnis, nanti itu berbayar soalnya. Jadi pilih yang school, kemudian pilih teacher. Okay. Nah, ini sudah jadi akunnya Ibu. Nah, kita tunggu instruksi yang lain Ibu ya. Dan saya mau pastiin, selain Ibu Surti ya, ada lagi nggak yang Bapak Ibu yang saya stop sharing yang belum punya akun? Enggak apa-apa. Cuma berdiri. Ini Bu Nur Amalia, ada yang mau di share kah? Ini udah jadi ini. Ini udah jadi Bu Amalia, udah. Coba ada lagi nggak? Yang tadi ada yang ini. Ada yang nge-WA ya. Ibu Neng Rika juga ini udah kok. Nah, udah. Sekarang saya share screen ya. Ada lagi Bapak Ibu yang belum jadi akunnya. Ini ya tadi pilih school, pilih teacher. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak pakai akun Quizizz, ini nanti akan diminta nama-nama ini kayak ini, nama depan, first name, nama belakang, kemudian disuruh buat password. Passwordnya buat yang gampang aja. Karena ini kan cuma akun Quizizz ya, bukan akun bank. Jadi santai aja. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu tampilannya akan sama seperti saya atau tadi Ibu Surti maupun tadi Bu Rika ya. Kayak gini kurang lebih. Saya lihat lagi di chat, pencet Mas. Oke, nggak apa-apa. Nah, beberapa dari Bapak Ibu mungkin ada yang tampilannya masih bahasa Inggris seperti saya, ada yang sudah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah bahasa Indonesia dan nyaman pakai bahasa Indonesia, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu nyaman dengan bahasa Inggris, silahkan pengen ubah ke bahasa Indonesia, ya ini caranya. Bapak Ibu pilih ke sini, settings di sebelah kiri. Punya Bu Surti tadi udah bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Bu? Oke.
Pokoknya Mas Umar, I'm English teacher. I will try his English. Oke, Ibu bisa ikutin instruksi saya, pilih settings Bu di sebelah kiri di sini. Oh, setting. Oh, dirubah. Ibu mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris saja untuk latihan. Oke, bener Bu ya. Soalnya saya nanti demonstrasiin semuanya pakai bahasa Indonesia di bahasa Indonesia. Ya udah bahasa Indonesia dong. Oh, ya oke. Setting, terus kalau Ibu memang bahasa Inggris, memang udah. Mas Umar setting. Nanti aku nggak. Mas Umar kan bahasa Indonesia. Setting. Oke, setting. Terus setelah setting. Kemudian select preferred language-nya, diklik, pilih yang paling bawah ada bahasa Indonesia. Indonesia, ya udah. But you are an English teacher, ma'am. Iya, but Miss Umar speak Indonesian, no problem. Nah, terus tadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya akun Quizizz, nah tapi dulu pakai akun Gmail yang biasa, kemudian pengen ganti ke G Suite yang dari Pemprov atau Pemkap, Pemkot gitu ya, atau belajar ya. Pengen ubah ke belajar.id, tinggal diubah di sini. Tapi syaratnya akun belajar.id-nya belum ada akun Quizizz-nya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu sebelumnya itu akun Gmail pribadi, terus Bapak Ibu mungkin baru dapat akun belajar.id gitu ya, atau akun G Suite, itu bisa langsung ditimpah di sini pakai akun belajar.id atau G Suite-nya. Tapi kalau akun belajar.id atau G Suite-nya sudah pernah dibuat akun Quizizz, itu nggak bisa. Belum dia pernah. nggak bisa. Berarti ditimpah ya Mas? Belum pernah tak pakai. Kalau Ibu Surti kan tadi buatnya udah pakai belajar.id, jadi nggak usah diubah lagi. Oh ya sudah. Nah, ini hanya untuk guru-guru yang buat Quizizz udah dari dulu, yang mungkin sebelum ada belajar.id gitu. Oke. Misalnya contoh, ini saya akun-akunan ya, misalnya nama gini, Umar Aziz @guru SMA@belajar.id. Nah, ini nanti tinggal gini aja, nanti tinggal simpan perubahan. Oke. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu pokoknya nanti terus ini kayak gimana nanti loginnya? Loginnya kalau dia diubah ke G Suite, akun Gmail atau akun belajar.id, pokoknya nanti loginnya pakai ngikutin Google-nya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak harus mengubah password. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kan tadi kita ke pengaturan atau settings. Nah, sekarang kita balik lagi ke home, ke beranda. Bahasa Inggris ada tugas nggak, Bang? Gimana? Nggak tahu. Matematik. Ada tugas nggak? Oh. Matematik. Kan tadi disuruh yang halaman. Saya mute dulu ya. Oke, dari kemudian Bu, kalau pakai akun gmail.com apa masih bisa dirubah akunnya lagi? Bisa Bu. Ibu kan ini Bu Soliani, kalau pakai akun gmail.com apa masih bisa dirubah akunnya lagi? Bisa, mau diubah ke belajar.id, tadi tinggal ke settings atau pengaturan, kemudian emailnya diganti aja dengan akun belajar.id, atau ini mau diganti jadi Yahoo juga boleh, gitu misalnya kalau mau, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memastikan Bapak Ibu semua sudah punya akun, karena kalau Bapak Ibu tidak punya akun, maka percumalah semua materi pelatihan ini, karena guru harus punya akun. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya akun, pasti nanti mau yang lain-lainnya nggak akan bisa. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada nama pengguna, ini Bapak Ibu bebas ya, mau diubah-ubah boleh, mau enggak juga boleh. Nggak ngaruh sih. Tapi kalau Bapak Ibu pengen keren-kerenan gitu ya, ini mau diubah boleh. Gitu. Tapi nggak terlalu ngaruh di situ. Oke, nah sudah sampai sini, tampilan Bapak Ibu kurang lebih akan seperti saya. Nah, kita sudah membuat akun dan mengubah bahasa. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana caranya menemukan kuis guru lain. Nah, Bapak Ibu untuk mencari kuis guru lain, Bapak Ibu bisa arahkan kursornya ke atas sini atau di bawah sini. Bebas, sama aja. Nanti kalau Bapak Ibu ngeklik di sini juga nanti dia langsung ke atas. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ketikkan kata kunci soal yang Bapak Ibu mau inginkan. Dan saya sarankan Bapak Ibu ketikkan kata kunci yang spesifik. Nah, misalnya tadi Ibu guru bahasa Inggris, jangan ketikkan bahasa Inggris, jangan, pasti banyak banget soal bahasa Inggris. Tapi tuliskan misalnya past tense atau present tense. Kalau reading comprehension Mas, bisa? Boleh. Terlalu luas ya?
Kalau boleh reading dicoba. luas juga. Reading comprehension nanti. Berarti ke temanya ya, misalkan misalkan recreation ya, reading about recreation ngono ya. Ibu mengajar tingkat apa? Kelas 8. Oh, kelas 8 kelas SMP. 8, Mas. Nah, bisa juga per section gitu atau mata bahasa aja per tema gitu. Nah, bisa dieksplorasi masing-masing ya Bapak Ibu, misalnya contoh juga misalkan saya mau mencari soal AKM ya, misalnya AKM literasi SD misalnya. Nah, ini tinggal dicari, nah ini udah langsung muncul. Nah, misalnya kayak gini, jangan cuman ketik AKM karena nanti banyak banget kan. Nah, makanya di sini saya buat agak lebih spesifik. AKM literasi SD gitu kan, supaya pencariannya lebih tepat. Nah, kalau Bapak Ibu, nah ini saya kan kemarin sudah disampaikan ya oleh Bu Yulvia, buka kuisisnya di laptop biar lebih gampang. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat, kalau kursor saya berjalan, di sebelah kanan ini dia akan membuka preview dari kuisisnya. Jadi misalnya ini saya kursor saya, mau saya ada di sini, preview soalnya ada di sebelah kanan. Kalau saya pindah ke bawah, preview soalnya ada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuka satu-satu untuk melihat soal ini apa gitu. Jadi tinggal di scroll aja terus dilihat ke kanan ini sudah pas atau belum. Nah, kemudian supaya ini kan ada banyak banget. Pasti Bapak Ibu yang sebelumnya sudah sering menggunakan quizzes itu wah ini saking banyaknya saya nggak tahu mana yang relevan atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur filter namanya. Nah, fitur filter itu ada di sini ya Bapak Ibu. Nih ya. Nah, caranya ini ada lebih gitu ya atau more kalau yang pakai bahasa Inggris. Kita klik di sini. Oh iya. Nah, filter lebih. Bapak Ibu bisa menyaring, misalnya Bapak Ibu guru SMP, maka di sini klik SMP. Kalau misalnya ini karena saya mencarinya AKM literasi SD, maka ini buat SD misalnya. Saya pilih di sini SD, gitu kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mencari berdasarkan subjek, misalnya ini karena literasi, mungkin ini lebih ke bahasa, makanya saya pilih bahasa dunia. Nah, kemudian nanti saya mau cari yang berapa soal nih bentuknya, berapa banyak soalnya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa cari nih di sini, mau berapa banyak soalnya. Nah, nanti kalau sudah, pilih terapkan ya di sebelah kanan bawah ini. Oke. Nah, Kanan kemudian bawah. nanti pencariannya akan lebih spesifik, dia akan lebih sempit dan itu insya Allah lebih relevan gitu. Jadi fitur filter ini digunakan. Nah, apalagi kalau Ibu guru bahasa Inggris, bahasanya ditambah ini Bu, Inggris. Inggris ya. Nah, tambah English. Bahkan English, yes, kalau bahasa Inggris akan lebih enak karena Ibu bisa mendapatkan bank soal bukan hanya dari guru-guru Indonesia kan, tapi guru-guru dari terlalu sukar kalau di luar negeri tidak cocok nanti. Ya, saya tuh luar negerinya Malaysia, Vietnam, Thailand mungkin masih not real. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang mengajar dalam bahasa Inggris atau mata pelajaran Inggris bisa dicoba ini kalau mau coba juga yang English. Siapa tahu nanti untuk perbandingan ya Mas Umar ya. Perbandingan aja, dicoba-coba aja. Ini memang harus dicoba-coba untuk nemuin soal yang relevan. Nah, silahkan langsung dicoba Bapak Ibu. Selama Bapak yang saya agak ragu itu soalnya ada enggak itu kalau Bapak Ibu mengajar muatan lokal ya. Kalau yang kayak sastra Jawa itu yang saya agak ragu itu ada enggak gitu. Tapi kalau sastra Jawa kayaknya ada deh karena banyak ya yang kayak misalnya itu yang sekolah provinsi-provinsi yang kecil gitu ya. Kayak di asal kampung saya di Lampung gitu, bahasa Lampung. Ada enggak ya bahasa Lampung ya? Lampung Mas Umar. Aslinya Lampung, enggak asli sih Bu. Kampung halaman saya Lampung. Ini bahasa Lampung misalnya. Nah, ini ada tuh bahasa Lampung aja ada. Oh iya bahasa Lampung. Bahasa Lampung aja ada, apalagi bahasa sastra Jawa pasti ada, orang bahasa Lampung aja ada kok. Ya kan? Jadi bisa saya bilang apapun mata pelajarannya di kuisis itu ada kok. Bahkan saya pernah punya peserta pelatihan guru SMK Pengelasan, Bapak Ibu bayangkan. SMK Pengelasan itu kan kayak spesifik banget kan ya, nggak begitu banyak gitu kan. Sekolah SMK Pengelasan gitu kan. Tapi pas dicari banyak ternyata gitu. Bahkan bukan hanya cari teknik pengelasan, tapi langsung spesifiknya gitu, banyak gitu. Nah, jadi silahkan dieksplorasi semua fitur pencarian kuis publik ini. Saya bisa sampaikan bahwa bank soal di kuis ini adalah
harta paling besarnya di kuisis sih, gitu. Karena Bapak Ibu di sini tidak harus membuat soal dari awal. Kalau akun kuisis diubah, arsipnya hilang nggak? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Anis. Kalau akun kuisnya diubah, itu arsipnya hilang nggak? Enggak. Jadi kalau tadi Ibu ke pengaturan terus ngubah email, tidak akan ada data yang hilang. Pokoknya prinsip di kuisis, kalau Bapak Ibu tidak menghapus akun dan tidak tidak menghapus akun dan tidak menghapus kuis atau laporan, nggak akan ada yang hilang gitu. Jadi semuanya tersimpan di sistem, nggak akan ada yang kehilangan. Belum ada sih saya dapat laporan kuisnya hilang tiba-tiba. Biasanya itu kalau ada itu salah login, misalnya di browsernya ada 3 Gmail. Nah, biasanya pakai yang Gmail A, kemudian suatu saat masuk pakai Gmail yang kedua gitu. Nah, tentu aja hilang karena sebetulnya itu tersimpannya di Gmail yang pertama. Nah, sudah semua ya Bapak Ibu mencoba fitur pencarian? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kan tadi ini ya, mencari kuis-kuis yang relevan. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan kuis yang relevan, diklik sekali. Nah, diklik sekali. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, setelah kita sudah berhasil mencari kuis yang relevan dengan materi kita, yang ingin saya demonstrasikan pertama kali itu adalah bagaimana kalau kita mau ngeprint atau menjadikan PDF kuis ini. Nah, sebelum itu ini ada dari Ibu Soliani pertanyaan. Kalau pendidikan agama Islam ada nggak? Banyak banget, Bu. Kalau masih saya pernah juga jadi pelatih, peserta pelatihannya guru-guru agama Katolik. Awalnya mereka agak ini, "Ada nggak nih Mas, janjian cuma agama Islam?" "Ada kok," kata saya. Terus dicek banyak, gitu. Agama Katolik, Protestan pun banyak, baik agama Islam, banyak. Kalau agamanya yang ateis semua, agnostis gitu, mungkin nggak ada ya. Ya kalau masih agama-agama yang resmi diakui pemerintah itu pasti ada, gitu. Silakan Bu Suliani dicarinya makanya misalnya beriman kepada malaikat gitu, yang langsung topik, jangan agama Islam, jangan gitu, terlalu general dia nanti topiknya. Jadi silahkan sekali lagi Bapak Ibu cari kuis yang relevan. Nah, kemudian di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana ngeprint kalau kita mau ngeprint soal ini atau kita mau jadikan PDF. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol seperti printer. Bisa dilihat ya. Kalau kita gerakan ke sini ada tulisannya cetak. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu pilih klik cetak di sini. Nah, maka dia akan muncul tab baru seperti ini. Nah, yang paling penting di sini adalah di sini ada tulisan answer key ya Bapak Ibu. Ini dihilangkan. Karena kalau ini masih aktif ada kunci jawabannya di bawah. Nggak lucu kan kita kasih soal ke siswa terus ada kunci jawabannya di bawah. Jadi ini dimatikan. Nah, nanti Bapak Ibu klik print. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tersambung ke printer, nanti Bapak Ibu bisa langsung print. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai PDF, Bapak Ibu destination-nya ini atau tujuannya dijadikan save as PDF. Kemudian nanti klik save. Gitu ya. Kemudian nanti klik save lagi. Gitu. Nah, nanti ya udah biasanya dia simpen di mana tuh? Nah, ini contoh saya simpennya di Pictures. Biasanya kalau umumnya di laptop tuh dia simpen di Pictures atau di dokumen. Nah, ini sudah jadi PDF. Nah, ini kalau misalnya di wilayah saya siswanya masih banyak yang susah mungkin, aduh pakai aplikasi-aplikasi gitu. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan Quizizz untuk mencari bank soal gitu. Nanti menggunakannya memberikan ke siswanya masih agak manual gitu kan. Ini share di WhatsApp, Telegram gitu ya. Nanti siswa bisa langsung memberikan jawabannya ke Bapak Ibu gitu secara manual gitu. Jadi Quizizz berguna bahkan tanpa dimainkan sekalipun karena tadi kita banyak bank soalnya. Gitu Bapak Ibu, itu tentang cara bagaimana mencetak soal menjadi PDF. Tidak bukan fitur utama banget dari Quizizz, tapi ya penting gitu. Penting buat Bapak Ibu tahu karena apalagi buat Bapak Ibu yang
mungkin ada di daerah ya yang internetnya nggak bagus dan mungkin siswanya banyak yang belum punya HP. Pernah coba masih sebagai siswa begitu? Oke. Ibu Nia Kurniawati, pernah coba-coba masuk sebagai siswa. Harus diubah dari sistem sih. Ibu email aja, email ibu bu, email, WhatsApp aja, email ibu yang mau diubah ke guru. Karena nggak bisa diubah langsung dari sini, itu harus saya ubah dari sistem. Itu ya ibu. Tapi ibu sudah ada akun lain yang lain lagi nggak buat gurunya? Siapa ini? Bu Nia. Halo Bu Nia, bisa di unmute mungkin? Halo Bu Nia. Tapi ibu akun gurunya juga ada nggak? Atau nggak ada? Belum ada. Oh belum ada. Ibu punya email lain nggak selain yang dulu pernah dicoba masuk sebagai siswa? Enggak sih, cuma satu itu. Oh cuma satu. Iya. Oke, saya buatin aja akunnya sekarang, Bu. Tapi email ibu kasih aja sekarang. Yeah. Silakan sampai sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini saya sambil buatin akun buat Bu Nia deh ya, biar bisa sambil ngikutin. Ada yang mau ditanyakan? Maksimal berapa soal di quizzes? Maksudnya ini apa nih? Maksimal berapa soal ini maksudnya apa Bu Rika? Buat soalnya atau kita mengambil soal guru lain? Halo Bu Rika, maksud pertanyaannya gimana? Buat soal ataupun mengambil? Oh, saya belum tahu sih, tapi saya pernah lihat 50 soal dan itu bisa. Kalau Bu Rika mau nyoba sampai 100, coba aja sampai 100. Tapi saya pernah lihat soal yang sampai 50 dan itu bisa. Kalau Ibu mau lihat yang lebih dari 50, coba aja. Bentar, saya baca satu-satu. Buat ini sih, kalau untuk menambahkan penjelasan di tiap soal bagaimana? Memberikan penjelasan setiap soal, kalau di kuis itu Bapak Ibu harus pakai yang akun yang super yang berbayar. Kalau mau yang gratis nanti Bapak Ibu pakai prestasi interaktif. Nanti itu hari keempat akan kita pelajari. Kemudian dari Pak Hafiz, apakah untuk login siswa atau sebagai siswa bisa membuat soal mengetik sendiri di quizzes? Kalau sebagai siswa by default nggak bisa. Sebetulnya bisa sih, cuman buat apa sih? Maksudnya buat apa nanya sih Pak? Kalau buat siswa sebenarnya mereka ngerjain aja. Sebenarnya bisa sih, cuman itu cara yang tidak umum gitu ya Pak ya. Jadi yang buat soal itu ya guru, bukan siswa. Meskipun sebenarnya di Indonesia itu banyak juga siswa-siswa yang suka quizzes, akhirnya mereka buat akun guru Bapak Ibu. Terus mereka buat game Naruto gitu, quiz Naruto. Kemudian ya game-game yang buat siswa mereka lah gitu. Bentar. Konsentrasi soal email sudah di-share di grup. Oke. Tapi ini nggak bisa cepet sih Ibunya. Ini Ibunya saya buatin ini aja. Saya buatin akun baru aja. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bentar. Oke, Bu Nia Kurniawati, saya sudah, Ibu langsung login aja pakai akun yang sudah saya buat. Itu emailnya sudah saya buat, passwordnya sudah saya buat, langsung login aja. Karena saya bisa ubah, tapi itu agak lama ya. Karena saya harus minta tolong ke teman dan itu nggak bisa cepat. Oh iya dong, itu akun khusus. itu akun darurat. Oke.
kita tadi sudah ya nyetak Bapak Ibu, itu bukan fitur utama, tapi Bapak Ibu kalau mau pakai itu bisa bermanfaat. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mode permainan di Quizizz. Ini materi yang sangat basic. Jadi di Quizizz itu ada 2 mode utama Bapak Ibu, yaitu mode langsung dan mode PR. Nah, sebenarnya di sini ada mode peninjauan, tapi ini buat latihan Bapak Ibu, tapi ini nggak usah nanti Bapak Ibu malah bingung. Tapi intinya di Quizizz kita ada 2 mode utama, yaitu mode langsung dan mode PR. Mode yang lebih mudah, lagi buat Bapak Ibu yang baru akan menggunakan Quizizz atau masih jarang menggunakan Quizizz adalah mode PR. Kenapa? Karena di mode PR, ketika kita memberikan kode game atau link game ke siswa, itu mereka bisa langsung main. Tuh, kalau di mode langsung, dan gini, di mode PR itu, siswa bisa main kapan aja selama masa pengerjaan gitu ya. Misalkan standarnya kan di Quizizz PR itu maksimal 10 hari buat yang gratis ya. Nah, ketika kita kasih ke siswa, mereka bisa mengerjakan jam berapapun, kapanpun selama rentan waktu 10 hari itu. Beda kalau kita main mode langsung. Kalau kita main mode langsung tapi siswa kita itu kurang kooperatif atau internetnya kurang maksimal atau mereka harus pinjem perangkat orang tua mereka, itu kan nggak bisa. Kita lagi kelas terus, aduh Bu, HP saya masih di bawah orang tua, saya nggak bisa gabung, kan nggak bisa. Akhirnya akhirnya nanti kepisah-pisah mainnya. Kalau main PR kan, kalau kita pakai mode PR, yaudah kita kasih linknya, mereka terserah mau main hari ini atau main besok, itu masih gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang baru pertama kali banget pakai Quizizz, silahkan nanti kita Bapak Ibu buat praktek awalnya pakai PR dulu. Nanti kalau sudah pakai PR sudah lancar, nah baru nanti kita pakai mode langsung. Nah, saya akan mendemonstrasikan mode PR, bagaimana pengaturannya, tapi sebelum itu ini ada chat, saya baca dulu. Lo buat ini sih kenapa keluar dulu? Oke deh, nggak apa. Silakan kalau mau keluar nanti bisa masuk lagi. Dalam membuat PR, Bapak Ibu di sini pilih berikan pekerjaan rumah ya. Klik berikan pekerjaan rumah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengatur batas pengerjaannya di sini Bapak Ibu. Saya zoom ya. Dan buat akun gratis ini waktunya kurang lebih 10 hari atau sampai 2 minggu. Nah, tapi Bapak Ibu tidak harus menugaskan harus 2 minggu. Kalau Bapak Ibu mau ngasih PR, terus batasnya 3 hari, 2 hari, sehari, boleh gitu. Tinggal disesuaikan aja, ini kan contoh kita tanggal 1, nah Bapak Ibu, ini sekarang kita 1 Maret, kita mau berikan sampai tanggal berapa. Gitu. Saya sampai tanggal 10. Nah, di sini adalah mengatur jamnya. Nah, mau sampai jam berapa pengerjaannya. Nah, dan sebagai informasi, di sini ada AM PM. Kalau AM itu dari jam 12 malam sampai zuhur, sampai jam 12 siangnya zuhur. Kalau PM dari setelah atau ba'da zuhur sampai tengah malam, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kayak gini, contoh sekarang jam 2. Nah, berarti sekarang jam 2 siang itu adalah jam 2 PM. Nah, tapi kalau jam 2 AM itu adalah jam 2 pagi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, supaya ini enggak ini kecil tapi jangan sampai bingung. Nanti kita kasih deadline bingung lagi ke siswanya gitu ya. Jadi AM PM perbedaannya seperti itu. Nah, sebagai bocoran dikitnya, kalau Bapak Ibu bingung pengaturan-pengaturan di bawah ini, Bapak Ibu setelah mengatur deadline ini langsung tugaskan aja nggak apa-apa. Karena pengaturan dari awalnya Quizizz itu pengaturannya udah yang paling gampang. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengenal pengaturan-pengaturan di bawah ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tetapkan ke kelas, Bapak Ibu abaikan dulu, karena kita baru akan belajar tetapkan soal fitur kelas ini di hari ketiga. Nah, kemudian ada pertanyaan mode bank pertanyaan adaptif, ini kayak dulu UN ya Bapak Ibu, itu misalnya kita punya 100 soal, kemudian kita punya 40 siswa dalam satu kelas, kita ingin memberikan soal yang berbeda-beda kepada semua siswa. Nah, ini kita pakai bank soal ini. Nah, tapi ini yang berbayar, jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing ini apa gitu ya, cukup tahu aja. Nah, kemudian di bawah, nah ini yang paling penting banget. Di sini ada upaya peserta, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengguna baru gitu ya, buat aja tak terbatas. Gitu. Karena ini akan
membuat, ini juga pertanyaan, kalau kita memberikan kuis ke siswa, itu siswa harus login atau tidak, atau harus punya akun atau tidak. Kalau kita pengen siswa itu gampang, kita buat tak terbatas. Terutama apalagi kalau Bapak Ibu guru SD, buat aja tak terbatas. Karena SD susah, suruh buat akun segala macam, buat tak terbatas. Sehingga kayak Bapak Ibu tadi pretest kan, ketika dikasih link bisa langsung kerjain, meskipun tadi Bapak Ibu masih ada yang belum punya akun. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah sering pakai Quizizz, siswa juga sudah sering pakai Quizizz gitu ya, sudah ngerti juga cara login atau buat akun, silahkan kalau Bapak Ibu ingin membatasi berapa kali mereka mengerjakan. Misalnya 1, 2, 3, sampai 4, 5 boleh. Nah, tapi kalau saya sarankan kalau buat pengguna baru tak terbatas aja. Karena nanti ketika mereka mengerjakan lebih dari 1, Bapak Ibu bisa tahu kok. Di laporan nanti dikasih tahu, siswa ini mencoba lebih dari 1 kali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membatasi siswa hanya untuk membatasi mereka ngerjainnya berapa kali. Nah, kemudian di sini ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini bentar ya. Nah, di sini ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kalau Bapak Ibu ingin siswa mendapatkan jawaban yang benar sesaat langsung ketika mereka menjawab gitu ya. Misalnya mereka salah terus mau kita kasih tahu jawaban yang benar itu apa, maka Bapak Ibu aktifkan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen mereka tidak tahu jawaban yang benar gitu ya, ini dimatikan. Nah, ini bisa dimatikan ya. Nah, dimatikan. Nah, kemudian juga ada tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Nah, bedanya kalau selama aktivitas itu mereka ketika menjawab soal langsung dikasih tahu. Sedangkan kalau jawaban setelah aktivitas itu mereka baru dikasih tahu setelah mereka menjawab semua soal atau ketika mereka selesai. Gitu. Nah, di sini ada hanya validasi. Apa itu hanya validasi? Hanya validasi itu adalah kalau mereka benar, mereka dikasih tahu mereka benar. Kalau salah, mereka dikasih tahu mereka salah, tapi tidak dikasih tahu yang benar apanya. Itu. Termasuk ini tunjukkan jawaban setelah aktivitas hanya validasi. Ini hanya pertanyaan yang benar. Mereka hanya dikasih tahu soal mana saja mereka yang benar. Yang salah mereka tidak dikasih tahu jawaban yang benarnya apa. Gitu. Kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan lainnya. Ada power ups. Power ups itu Bapak Ibu, itu buat seru-seruan kayak pengganda skor gitu ya. Kemudian imunitas, pokoknya yang buat seru-seruan lah. Nah, kalau Bapak Ibu itu buat penilaian yang serius, power up-nya dimatikan aja, tinggal digesernya, dipadamkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin seru-seruan, power up-nya dihidupkan. Nah, kemudian di bawahnya ada waktu. Waktu ini di Quizizz buat Bapak Ibu yang pengguna basic atau gratis, itu ada mati sama timer default. Kalau mati, berarti siswa bisa mengerjakan soal tanpa memperhatikan waktu yang ada di soal. Jadi mereka ya bebas aja, nggak perlu cepet-cepet. Nah, tapi kalau timer default ini, semakin mereka cepat mengerjakan, itu skor mereka semakin tinggi. Skor ya, bukan akurasi. Bapak Ibu di Quizizz kita ada 2 mekanisme penilaian, yaitu skor sama akurasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam di fitur laporan, akan kita pelajari hari ini. Nah, meski demikian, timer default di Quizizz ini kita timernya itu adalah soft timer. Artinya, ketika siswa pun kehabisan waktu, mereka tetap bisa menjawab. Tetapi bonus skor mereka akan menurun. Nah, kalau Bapak Ibu ingin yang hard timer, yang kalau mereka kehabisan waktu, kemudian mereka akan dibawa ke soal selanjutnya, Bapak Ibu pakai ini, yang bawahnya, yang uji timer ini. Ini timer buat tes. Nah, tapi ini berbayar yang super. Nah, kemudian ada papan peringkat, tadi sudah saya sampaikan di introduction tadi ya, papan peringkat seperti apa. Kalau mau dihidupkan, dihijaukan, kalau mau dimatikan, dimatikan. Nah, pertanyaan diacak, jelas ya, kalau pertanyaan mau diacak, tinggal dihidupkan, kemudian pilihan jawaban diacak, kalau mau dihidupkan, dihidupkan. Kalau saya, pertanyaan itu kalau saya sih tidak diacak kalau saya biasanya, karena biasanya susunan soal sudah saya susun sedemikian rupa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengurangi resiko siswa berbagi jawaban, silakan diacak. Nah, tapi kalau saya pilihan jawaban selalu saya acak. Kemudian pertanyaan penebusan atau redemption question. Nah, ini juga muncul ya di pretest. Ini kita akan memberikan siswa kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan lagi, satu kesempatan lagi ketika mereka salah. Jadi berapapun jumlah mereka salah, mereka akan mendapatkan satu kesempatan. Jadi kalau ada 9 siswa, ada 1 siswa yang
salah 3, mereka akan dapat satu kesempatan untuk menjawab salah satu dari 3 itu yang salah untuk dijawab lagi. Nah, tapi kalau mereka juga salah satu, ya mereka akan tetap dapat satu kesempatan. Jadi tidak masalah mereka salahnya berapa, pokoknya mereka mendapatkan satu kesempatan untuk menjawab lagi soal yang salah. Kalau Bapak Ibu bingung, matikan aja. Prinsip di pengaturan ini kalau Bapak Ibu itu bingung apa, biarkan, tidak usah diubah-ubah, gitu ya. Kemudian ada musik, jelas ya di quizzes kalau musik yang mau diaktifkan, diaktifkan. Kemudian juga ada meme atau meme, sebenarnya bacanya meme sih. Nah, meme ini gambar-gambar lucu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi Bapak Ibu pas pretest ada melihat beberapa gambar-gambar lucu dari soal. Nah, itu adalah meme. Kalau Bapak Ibu ingin meme-nya diaktifkan, dihijaukan, diaktifkan, kalau tidak dipadamkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa tugaskan, tombol penugasan ini ada di bawah atau di atas, sama aja. Nah, jadi bisa di paling bawah atau yang di atas tadi. Nah, contoh saya klik tugaskan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah akan mendapatkan kode gamenya. Gitu ya, Bapak Ibu akan dapatkan kode gamenya. Kalau Bapak Ibu sudah ada WhatsApp di di laptopnya, kalau saran saya jangan bagikan kode game, itu agak ribet. Langsung aja ini klik berbagi link. Diklik ya berbagi link, kemudian salin link. Nah, ini Bapak Ibu bisa bagikan manual di Google Classroom, di Microsoft Teams, atau ada yang pakai Remind mungkin, Canvas, Kuloji, dan lain-lainnya bisa langsung di copy paste aja. Salin tempel aja. Misalnya ini berbagi link ya, contoh. Nah, misalnya ini saya mau bagikan di grup kita, tinggal saya copy paste di WhatsApp grup kita webinar ini ya. Udah, nanti tinggal di enter, kemudian siswa kita tinggal klik linknya, kemudian mereka, ini contoh ya, misalnya saya sudah menyalin linknya, dan misalnya saya membagikan ke siswa, nah nanti siswa tinggal masukkan atau ngeklik linknya, kemudian nanti mereka sudah bisa langsung memulai kuisnya. Mereka masukkan nama, kemudian klik mulai, kemudian mereka langsung bisa memainkan kuisnya. Ini contoh ya, saya misalnya masukkan nama, kemudian saya mulai game. Ini saya sebagai siswa. Udah, siswa langsung bisa main. Dan laporannya nanti akan langsung real time di sini, langsung muncul. Dan di quizzes, setiap siswa menjawab itu, setiap progresnya itu kita akan langsung dapatkan laporannya. Bedanya kalau dengan Google Form, mereka harus selesai dulu semuanya, submit, baru masukkan semua semua nilainya. Kalau mereka lagi ngerjain Google Form, tiba-tiba putus di tengah-tengah, harus mulai dari awal lagi kan Bapak Ibu. Kalau di quizzes enggak. Kalau mereka keputus di tengah-tengah, meskipun mereka tidak login, mereka selama menggunakan browser dan perangkat yang sama, gitu ya, menggunakan HP dan laptop yang sama, mereka bisa melanjutkan, gitu. Nah, itu mode PR, Bapak Ibu bisa sambil coba. Tadi kan Bapak Ibu sudah mencari kuis yang relevan ya untuk siswanya, bisa langsung dicoba selenggarakan PR, nanti bisa langsung diberikan ke siswanya di grup WhatsApp-nya atau di Google Classroom. Nah, saya sambil, dan sebelum nanti kita ke mode langsung, silakan Bapak Ibu kalau sudah ada yang praktek dan mungkin terkendala atau ada yang ingin tanyakan, saya tunggu di chat atau Bapak Ibu bisa di-unmute. Ini dari Ibu Olivia, apa kekurangan dari mode PR? Karena dulu saya pernah memberikan kuis siswa dengan mode PR, tapi ada kendala dari beberapa siswa. Nah, kendalanya yang kayak mana nih Bu Olivia? Kurang detail nih. Kendalanya kayak mana Bu Olivia? Halo Bu Olivia? Atau ada Bapak Ibu yang lain? Yang ingin ditanyakan sejauh ini, saya sarankan Bapak Ibu langsung mencoba saja, supaya Bapak Ibu bisa langsung, kalau ada kendala bisa langsung kita bahas. Kalau nanti Bapak Ibu nanti malam pun ada masalah juga nggak apa-apa sih, saya bisa langsung bantu. Cuman kalau sekarang mumpung kita lagi Zoom bareng bisa langsung kita selesaikan kalau ada masalah. Dari Bu Erta, bentar ya, ada telepon apa ya? Ya. Oke, dari Bu Erta, kalau menugaskan ke siswa, apakah siswa wajib buat akun sendiri atau langsung klik kode dari guru? Nah tadi Bu Erta ya, kalau Ibu tadi pilih
upaya pesertanya tak terbatas, itu siswa nggak perlu punya akun. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, ini penting banget. Ini makanya upaya peserta ini dibuat tak terbatas. Ini ya, ini diingat banget. Ini dibuat tak terbatas tadi ya. Sebenarnya Bapak Ibu nggak usah ngubah-ngubah, tak terbatas aja udah gitu. Tapi biasanya kadang kita jadi sekali. Nah, kalau Bapak Ibu ngubah ini jadi satu, itu siswa jadi wajib login gitu. Ini kan ada tulisannya. Peserta akan yang dibutuhkan untuk masuk untuk batas upaya pada kuis ini. Makanya kalau kita pengen siswanya itu sih kalau saya Bapak Ibu masih baru atau terutama SD buatnya tak terbatas. Karena kalau nanti kita batasin banyak dramanya biasanya. Aduh nggak bisa Bu, gini-gini, itu susah kan. Gitu ya Bu Erta. Bu Erta ini yang pengguna super juga di Quizizz baru tadi pagi. Udah coba dicek Bu Erta udah super belum? Kayak kata teman saya sih udah, cuman saya belum cek juga. Dari Ibu Siti Maimunah, terkadang anak sulit masuk kuis pada kode yang saya share. Nah, makanya ini tadi kalau seperti Bu Olivia atau Bu Siti Maimunah, ada kesulitannya seperti apa? Karena kurang spesifik ya. Kalau feeling saya sih, kalau dulu Ibu misalnya wajib login, itulah mungkin masalahnya. Karena Ibu mewajibkan mereka login gitu, akhirnya susah gitu. Nah ini sama juga ya Bu Soliani tadi, apakah siswa harus memiliki aplikasi Quizizz? Nah tadi, kalau ini kita buat tak terbatas, mereka tidak wajib login. Makanya ini benar-benar keep in mind banget ya, benar-benar diingat banget. Upaya pesertanya buat tak terbatas aja, supaya siswa tidak harus buat apa namanya. Nah Bu Nia, apa namanya, tadi kan saya sudah kasih ini ya, nggak usah diubah, kan tadi saya buat Bu Nia, kan saya tadi udah kasih email sama passwordnya khusus ya. Pakai itu aja Ibu, Ibu nggak usah pakai email lama Ibu, karena saya nggak bisa ngubah itu secara cepat. Saya butuh waktu buat apa namanya, buat ngubah itu. Jadi Ibu pakai email yang dari saya aja, yang tadi saya kasih. Nah Bu Anis, soal format analisis yang di web bisa di-print nggak? Nanti kita akan bahas ya. Nah buat Bu Ami, gini, nanti kita di laporan aja ya. Gimana, jadi gini, kalau Bapak Ibu pengen yang simpel tapi tetap membatasi gitu ya, nanti ada caranya. Nah, tapi buat mode PR ini cukup jelas dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti soal tadi di laporan-laporan, kayak tadi banyak pertanyaan soal laporan, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, saya pakai akun saya yang benar aja supaya kita bisa main di sini. Ntar saya login pakai akun sebenarnya. Buat Bu Nia, login pakai akun yang saya kasih aja Bu. Soalnya akun Ibu siswa dan saya butuh waktu untuk ngubah itu karena saya harus store ke teman saya yang lain di Quizizz dan itu nggak bisa cepet gitu. Pengen Bunia iseng banget buat akun siswa. Nah, tadinya coba-coba dulu itu. Coba-coba guru dulu Bu, baru coba-coba siswa. Oke, ya udah, kan tadi pakai dipakai yang akun saya aja Bu, yang tadi saya sudah kasih kan, itu bisa itu, login pakai itu aja nggak apa-apa. Nah, contoh ya, ini kita nanti sambil main yang ini aja deh. Nah, contoh ini saya udah ada kuis, nanti kita bisa main bareng juga. Saya ada kuis, terus saya mau, kan tadi kita belajar mode PR ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar mode langsung. Nah, mode langsung, Bapak Ibu pilih yang ini, mulai kuis langsung. Nah, kemudian pilih klasik. Nah, di sini pengaturannya sama aja kayak yang PR tadi. Nah, bedanya adalah di sini kita tidak perlu mengatur apa namanya, tidak perlu mengatur deadline. Karena mode langsung ini umumnya dia akan berakhir 8 jam. Jadi kalau misalnya kita main sekarang dalam waktu 8 jam, itu akan berakhir. Atau kalau semua siswa sudah selesai, itu juga otomatis akan berakhir. Nah, mode yang paling
Mode yang paling mode yang paling biasa dimainkan itu adalah mode klasik ya. Saya main yang dunia anak zaman now aja deh. Semoga belum ada yang nonton Revo ya. Saya pernah mainin ini di Revo, kayaknya banyak yang ikut, tapi nggak apa-apa deh. Saya belum buat quiz baru lagi. Nah, ini mode klasik. Kalau Bapak mode tim sama mode ujian besok akan kita bahas. Bapak Ibu kalau bingung pakai aja yang mode klasik gitu ya. Dan pengaturannya tadi sama persis. Sekali lagi kalau Bapak Ibu bingung apa pengaturan di bawah ini maksudnya segala macam, nggak usah diubah-ubah gitu. Jadi yang penting di sini pilih klasik. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita sudah mendapatkan kode gamenya, bisa langsung berikan siswa kode gamenya, atau tadi kalau kita terhubung dengan siswa gitu ya di WhatsApp-nya atau lagi nge-zoom bareng kayak gini, saya bagikan linknya. Cara dapetinnya ini, klik atau dapatkan link ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini biasanya nanti banyak yang tanya-tanya lagi nih. Jadi ini saya ulang lagi. Pas sudah sampai sini, supaya dapatkan linknya supaya lebih gampang, ini klik ini atau dapatkan link ini, diklik. Nah kemudian salin link. Nah kemudian kita tinggal paste atau ditempel di mana kita mau ngasihnya. Bu Yuyun, oke, bagaimana cara supaya anak tidak mengerjakan pulang. Oke. Nah, nanti Bu Siti Maimunah nanti akan saya jawab ya. Oke, sebentar. Bu Andriani, saya kenapa nggak keluar ya bentuk buat akun sendiri, tapi langsung keluar pengaturan. Mungkin Ibu udah pernah buat akun. Nanti ya Bu ya, abis main ini kita cek Bu ya. Tadi Ibu telepon, jangan telepon Bu, saya nggak bisa ngangkat telepon. Halo, ada Bu Andriani di sini? Nah, silakan Bapak Ibu gabung. Linknya sudah saya sampaikan di Zoom, ya. Langsung gabung. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, materi hari ini tinggal menu laporan kok, tapi nanti agak banyak memang kita eksplorasinya. Silakan yang ada masalah mungkin tadi Bu Andriani kayaknya nge-WA saya ada masalah. Halo Bu, ada nggak nih Bu Andrianinya? Saya mau tanya lagi nih, ada yang belum sampai akunnya belum jadi? Oh, kalau Ibu udah bisa ganti bahasa Indonesia udah jadi itu Bu, berarti akunnya. Ini ada Bu Andriani. Ibu masih di Zoom. Setelah tadi mengganti menjadi bahasa Indonesia, silahkan cari kuis yang mau dicari. Nanti ya, kita selesaikan materi dulu, nanti kalau Bapak Ibu ada yang perlu share screen lagi, nanti akan kita beri kesempatan. Ini karena udah tanggung di sini ya Bapak Ibu. Oh, ini Bu Andrianinya mana ini? Halo Bu. Buat Bapak Ibu yang lain silakan gabung ya di game ini, belum saya mulai. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Nah, di sini bedanya Bapak Ibu, kalau di PR, tadi kan ketika kita memberikan link atau kode game, itu siswa bisa langsung masuk, bisa langsung main kan. Nah, kalau mode langsung ini nggak bisa. Kita harus nunggu semua siswa main dulu, baru kita mulai. Itu. Memang sih siswa nanti bisa nyusul meskipun game sudah dimulai, cuman nggak bisa lama-lama nunggunya. Kalau di PR kan nggak masalah, mereka mau mainnya beda-beda nggak masalah. Nah itu ya bedanya antara PR sama mode langsung. Ini cuman 11 nih yang main. Yang lainnya mana lagi Bapak Ibu nggak ada yang mau main? Mas Umar, maaf, itu sengaja apa ya? Waiting for IV cam connection. Oh, ini kayaknya, oh ini Bu, apa? Biasa. Saya pakai aplikasi ketiga, ntar ya, saya cek ya. Oke, makasih Bu. Ini saya cek ya. Saya masih loading, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung masih dikit tadi yang gabung. Hari ini saya pakai kamera HP ini. Putus.
Mas Umar, Bu Surtiwi udah gabung? Kayak ngeklik. Oh, sebentar ya, saya cek. Ya tak chat aja sih. Udah gabung belum? Belum. Lah, tekan apa? Lah, Ibu udah klik linknya belum? Yang di Zoom itu? Nah, sudah Mas. Sudah. Terus udah masukin nama belum? Udah masukin nama masih belum? muter, Bu. Ini saya masih muter, Pak Umar. Oh, ya udah di. Oh, ini nih. Ntar Mas Umar. Muter. Muter juga. Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja. Oke, udah. Ini kamera start ya. Mas Umar, ya, start aja. Nanti mulainya masih dari saya kok. Oke. Oh, wes gabung. Udah ya. Oke. Udah nih, udah dari tadi kita tunggu. Mulai aja ya. Siap belum Bapak Ibu? Udah ada yang main ini belum? Ini yang kuis anak zaman now. Ada yang ikut sesi revo saya yang pertama belum? Yang sama Pak Febri. Saya pernah ikut, Mas Umar. Belum pernah. Oh, berarti Bu Sri udah tahu nih soalnya. Iya, sudah pernah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, kita langsung. Oh ya, saya share screen dulu. Yang udah dapat ya udah ambil kerjaan aja. Saya banyak sih stok kuis. Cuman saya nggak tahu yang ini udah pernah belum, yang ini udah pernah belum. Nah, ini siapa ini namanya saya? Ada namanya saya. Ini udah ada 17. Ada saya, Ibu Fitriawati, Bu Rika, Bu Erta, Bu Anita, Bu Yayat, Bu Lila, Bu Surtiwi udah, Bu Melinda, Bu Sofyanita, ibu semua. Nah, ini ya yang udah gabung. Oke. Baik, kita mulai ya. Ini Bu Ami, Bu. Oke, saya mulai. Yang udah ya udah. Masih menang sih kayaknya udah. Saya soal dikit. Nah, ini contoh klasmennya ya Bapak Ibu. Soalnya klasmennya langsung nih, langsung berjalan. Kita bisa lihat, wah pergerakannya. Nama karakter utama untuk pemeran pada animasi ini adalah, Bu Sri Enda sama Pak Yusuf ini udah pernah dapat, jadi kayak bisa jawab. Salah ya. Keren terus. Ayo, Bu Ami peringkat berapa ini? Saya penasaran Bu Ami. Nama kota Naruto tinggal adalah, waduh, boys, nggak bisa. Salah. Keren terus. Apa nama grup penyanyi? Wah, Bu Ami peringkat 11. Ayo Bu Ami. Ya, incorrect terus, Mas. Ini yang merupakan foto Atta. Waduh, Atta yang mana ini? Nah, masa nggak tahu Atta Halilintar? Nggak pernah tahu. Ngawur betul tapi. Siapakah teman-teman? SpongeBob sama Dora Sandi. SpongeBob Dora ya? Nggak pernah nonton. Wes, incorrect. Incorrect. Gimana apa ini ciri-ciri? Nah, coba Bapak Ibu yang sudah selesai, coba klik main lagi, nggak apa-apa. Nah, di situ nanti akan muncul, saya hanya ingin menyampaikan kalau siswa ada yang main lebih dari sekali itu akan muncul laporannya. Silakan Bapak Ibu yang udah selesai, boleh main lagi. Aduh, incorrect kabeh Mas Umar. Gimana klik main lagi, Pak? Nggak apa-apa, nanti biar di laporannya muncul ada itunya Bu, laporan. Tombol klik main laginya di mana? Linknya diklik lagi Bu. Oh, linknya, oke. Aduh, ternyata saya coba 2 kali ya. Ya, nilainya jelek. Nggak apa-apa.
Mas nggak bisa ulang lagi mainnya. Oh nggak bisa ya? Maca, orang anak linge ya, linge nggak muncul di layar. Oh, keluar. Aku nggak muncul Mas Umar di Ya, layarku nggak nggak ada link. Kalau bingung nggak usah, nggak apa-apa. Semuanya aku karakter. Nggak usah Biar saya ya, aja. tapi capek deh. Mobile Legend. Nilainya jelek, nggak males. Itu PUBG. Iya. Bentar. Enak saya ngajari Bu Bu Mia ya. jangan nanya sama anaknya. Aku Jadi nanya nih Pak. Anoha. Bocor tuh, bocor. Aku nggak pernah nonton Korea Mas Umar, pokok tung beruntung aja. Oke, kita akhiri ya game ya. Oh, udah baru gabung. Saya akhiri aja. Karena tidak ada materi-materi lainnya, saya akhiri. Diente. Pemenangnya Bu Olivia. Ini Bu Olivia udah pernah dapat kuis ini Bu? Di Revo. Rek Udah pernah? 1. Bu Olivia? Belum pernah, Pak. Oh, Belum pernah. berarti keren dong ini, bener semua. Generasi milenial, Pak. Oh, Ibu umurnya berapa Bu? Belum ada 30. Oh, ya wajar. Tanya aku Mas Umar umurnya berapa? Aku mek kerek only one. Nah, Cucu 5. kita ini ya Bu ya, Only one. Bapak Ibu, kalau kita main kita akan tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah tampilan seperti ini, klik keluar aja, nggak usah lihat di sini. Jadi nanti kalau udah setiap selesai main game langsung kayak tadi, tampilannya akan seperti ini, klik keluar aja. Nah, cara mengakses laporannya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ke menu hasil, ini di sebelah kiri. Kelihatan ya kursor saya, sebelah kiri, hasil. Nah, hasil, kemudian Bapak Ibu ke ini. Mana sih? Ini ya tadi ya. Laporan terakhirnya. Jadi di kuis kita akan urut berdasarkan mana yang selesai terakhir gitu ya. Nah, ini contoh. Saya klik. Nah, ini langsung muncul laporannya. Nah, tadi juga ada di pretest ya. Format laporan di quizzes kita ada 3 format. Yang pertama adalah Excel, web quizzes, sama PDF. Nah, ini yang web quizzes dulu ya yang kita explore. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kayak tadi Bu Ami juga. Saya sih pengennya siswa itu tidak mengerjakan lebih dari sekali gitu. Tapi kalau saya suruh login, mereka nanti ribet gitu kan. Nah, caranya makanya kayak gini Bapak Ibu. Ini contoh ya, misalnya Ibu Sri Pujiningrum tadi mungkin karena saya minta untuk kerjain 2 kali misalnya. Nah, ini kan 2 kali Bapak Ibu. Kita bisa lihat kan, percobaan pertama sama keduanya itu beda. Nah, jadi kalau nanti ada siswa yang tanda kutip mereka bersikeras pengen nyoba mainin lebih dari sekali, ya abain aja yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke. Gitu. Kita lihat aja yang ini kan kita bisa Yang kita tetap pertama. tahu yang pertama. Bahkan kalau kita pengen menghapus percobaan kedua mereka gampang. Kita klik percobaan kedua, kita klik hapus ini Bapak Ibu. Hapus. Nah, maka seketika nah ini punya Ibu Sri udah cuman 1. Tuh, udah tinggal 1 kan? Nggak ada yang tadi percobaan keduanya nggak ada. Contoh lagi misalnya. Mau ulangi lagi Pak, gimana tadi? Nah, ini ya. Ini saya Ibu Ayu Desi ya. Ada 2 Ayu percobaan Desi. kan. Nah, kita klik. Klik Nah, muncul yang kalau coba yang kedua, ada klik. coba kedua kan. Nah, kita hapus. Kita hapus nih. Link hapus. Nah, akhirnya yang kita tersimpan di laporan kita hanya percobaan yang pertama. 1. Nah, ini ya, Bu Ayu Desi. Upayanya cuma 1. Contoh lagi, siapa nih tadi yang 2 kali? Ini, Ibu Lila. Misalnya. Ini ada percobaan kedua, nah saya hapus juga, bisa. Gitu aja. Jadi, siswa kita tetap mudah, laporan kita juga kita betul-betul hanya, ini contoh Bu Sofianita lagi, saya hapus misalnya laporan kedua, coba 2, hapus. Nah, jadi laporan kita clean, memang semuanya hanya percobaan pertama siswa, nggak ada yang percobaan kedua. Nah, ini tadi saya juga nyoba nih ya, coba 2, hapus. Gitu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kalau mau siswa tidak perlu login, tapi mereka hanya 1 kali
mengerjakannya gitu ya. Ya tadi caranya apa namanya, ini kayak satu lagi. Kita hapus saja atau nggak usah dinilai nggak usah diperhatikan. Mungkin nggak dihapus nggak apa-apa. Cuman kalau nanti Bapak Ibu ngerekap ya udah langsung aja diambil aja yang percobaan pertama. Ini contoh ya, sudah nggak ada. Kalau udah kayak gini Bapak Ibu nggak ada tulisan percobaan lagi kan, berarti semuanya sudah mencoba satu kali semua. Ini nilai percobaan pertama semua. Gitu. Nah, kemudian kalau di sini di quizzes ini di halaman ini itu kita mengurutkannya berdasarkan skor Bapak Ibu. Ini ya berdasarkan skor. Nah, sedangkan di absen kita itu kan berdasarkan nama depan kan. Pasti yang A itu Ahmad, apa yang atas itu Ahmad gitu-gitu. Nah, supaya Bapak Ibu mudah merekapnya, di sini diurutkan, kemudian diurutkan berdasarkan nama depan. Nah, ya, sudah diurutkan berdasarkan nama depan. Sampai paling bawah. Ini sampai Bu Yayat paling bawah ya, sudah sesuai. Nah, itu cara mengurutkan berdasarkan nama depan. Kalau urutkan berdasarkan nama belakang kayaknya jarang ya di Indonesia. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat laporan berdasarkan pertanyaan. Contoh ini ya, siapakah nama teman SpongeBob ini? 50% banyak yang benar, jawab per. Gitu. Kemudian banyak yang salah, jawab Puff, Sandy gitu ya. Nah, ini banyak yang benar, BTS. Banyak ibu-ibu sih ya, banyak yang suka Korea juga kayaknya. Ini apa nama grup bandnya gitu ya, boy bandnya, BTS, banyak yang benar. Kemudian nama gamenya, nah PUBG. Gitu ya. Nah ini kita bisa lihat peserta itu banyak jawab apa. Nah ini pasti selalu paling banyak yang benar, Atta Halilintar ya. Nah kita bisa lihat terusnya. Nah terus yang analisis soalnya ini, Bapak Ibu pilih yang ini keseluruhan. Nah ini bisa dilihat ya. Dari kita tadi 8 soal, yang paling tidak Bapak Ibu kuasai pertanyaan nomor pertama, yang temannya SpongeBob. Tuh. Nah ini tidak bisa di print Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen data ini, itu caranya di share screen, bukan share screen, print screen. Ada tombol print screen ya di keyboard itu. Itu satu. Atau Bapak Ibu pakai ini nih, aplikasi ini nih. Bentar. Nah, ini pakai Snip. Bapak Ibu buka Windows, kemudian buka Snipping. Bisa dicatat nama toolsnya Snipping Tool. Snipping Tool, Mas. Ya, Snipping Tool, kemudian diklik. Nah, nanti klik New di sini. Nah, nanti bisa dipilih ini nih. Nah, cuman dia nggak bisa sampai bawah-bawah gitu. Nah, kalau saya mau nyampe bawah-bawah, mungkin ini harus dikurangin lagi nih kayaknya. Nah, ini ya. Begini nah. Coba, ini ada zoom-nya sih, kontrol. Nah, udah nutup. Nah, contoh, nah ini ya. Nah, saya snip saya di sini. Nah, ini gini, kemudian nanti bisa di-save atau di-copy. Misalnya saya mau taruh di Word misalnya ya. Ini bukan quizzes asli ya, karena pakai aplikasi dari Windows. Cuman itu triknya kayak gitu. Nah, ini ya. Tadi sudah di-copy, terus tinggal di-paste. Nah, ini ya, sudah jadi masuk di Word ya. Nah, tinggal ya udah mau di apa ini, kalau udah masuk Word kan udah gampang. Biasanya laporan-laporan, misalnya analisis jawaban peserta pelatihan. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah, udah. Nah, jadi gitu, harus manual. Nah, ini cara mengakses laporan yang dari website Quizzes. Nah, kalau Bapak Ibu ingin laporan dalam bentuk Excel, ada ini ya Bapak Ibu, unduh. Nah, ini ya unduh ya Bapak Ibu, di sebelah kanan, unduh. Nah, nanti dia akan ke download ya, unduh di apa namanya, di sistem. Nah, nanti tampilannya kurang lebih akan, nah ini, kita lagi ngebuka dia. Bentar.
Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, Excel-nya. Nah, perlu diingat bahwa di Excel, di laporan di Excel di Quizizz itu ada 2 sheet gitu ya, ada 2 halaman. Kalau saya udah langsung lebih suka lihat halaman kedua. Halaman pertama ini soalnya dia manjang ke samping Bapak Ibu, agak pusing lihatnya. Kalau saya langsung ke halaman kedua, ini ya halaman kedua. Nah, di sini nama siswanya di sini, skornya di sini, akurasinya di sini, kemudian tanggalnya di sini, browsernya di sini. Nah, di sini saya bisa lihat Bapak Ibu ada yang pakai aplikasi Quizizz ngerjainnya, ada yang banyakan di Google Chrome gitu ya, ada yang di HP ini kayaknya, ini di HP, Budian di HP. Nah, saya bisa tahu. Tapi ini yang paling penting ya Bapak Ibu, dilihat akurasinya. Gitu. Dan ini jamnya Bapak Ibu jangan bingung, ini jamnya pakai GMT 00. Jadi ini waktu Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini tulisannya 7:30? Karena ini pakai GMT 00. Kita kan GMT +7 ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, kalau buat PDF-nya Bapak Ibu klik cetak di sini. Kemudian yang paling lengkap Bapak Ibu pilih yang ini, semua laporan peserta. Nah, ini ada kok nanti Bapak Ibu di PDF, jadi kalau mau dicatat boleh, kalau enggak juga nanti ada di buku panduan. Nah, jadi pilih yang cetak, kemudian pilih semua laporan peserta. Nah, kemudian ya udah. Nih Bapak Ibu tadi kita main sekitar ada 32 ya. Nah, ini setiap peserta akan mendapatkan laporan 1 halaman. Loh, Bapak Ibu bisa lihat. Banyak sekali ya laporannya. Tuh. Nah, ini jadi di sini bahkan kita bisa lihat setiap peserta itu seberapa cepat mereka menjawab. Contoh ini Bu Olivia ya, yang cepat banget. Oh, ternyata Bu Olivia agak jarang nonton SpongeBob. Karena temennya SpongeBob jawabnya 12 detik. Oh, tapi ini oh gitu, Ibu ketahuan ya. Ketahuan. Bu Olivia ini saya yakin memang K-popers banget nih. Karena jawabnya 4 detik. Udah pasti K-popers ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau bukan K-popers jawab 4 detik itu nggak mungkin. Pasti K-popers banget ya. Nah, kalau terus Bu Surtiwi berapa detik? Nilainya lah. Nah, kayak ini Atta Halilintar juga 5 detik gitu ya, kelihatan. Jadi detik siswa menjawab itu bisa kita lihat. Contoh tadi saya tanya. Nah, ini Bu Surtiwi laporannya ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ibu jawab temennya SpongeBob pertama 10 detik. Kemudian yang kedua, iya. Kemudian 8 detik yang Korea. Salah juga. Semua, Mas. Nah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan di sini kita bisa lihat berapa lama kita peserta menjawab. Mengerjakan. Ya. Oke. Gitu. Jadi benar salah itu menjadi sangat bukan hanya sekedar benar salah gitu. Tapi kita juga bisa tahu juga ya. Siswa itu bisa jadi benar tapi siswa mungkin jawabnya 30 detik, 1 menit, 2 menit, berarti kan mereka berpikirnya agak lama gitu kan. Gitu. Beda kan? Tentu beda dong, siswa menjawab benar, yang satunya 5 detik, yang satunya 1 menit, kan beda kan? Pasti ada hal yang harus kita pelajari di sana. Nah, kalau sudah, ya udah Bapak Ibu di sini laporannya sudah. Kalau Bapak Ibu mau misalnya nge-rename laporan, bisa di-rename di sini, ada atur. Nah, ini misalnya kuis pan webinar 1 Maret, namanya ulang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memainkan kuis yang sama ke berbagai kelas, dan nanti kan dia laporannya sama tuh, judulnya sama. Nah, Bapak Ibu bisa di-rename supaya supaya tahu nanti ini yang mana sih yang kelas 8A, 8B, 8C dan sebagainya. Gitu. Nah, materi hari ini sudah sampai itu aja. Kita masih punya 10 menit buat Bapak Ibu yang agak ketinggalan gitu ya. Mungkin tadi masih bingung gimana. Kita masih punya 10 menit, bahkan kalau mau di-extend sampai 15 menit pun nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang masih terkendala ini itu bisa share screen supaya saya bisa melihat masalahnya di mana. Silakan. Tadi ada yang nge-WA bahkan Ibu Andriani. Ibu Andriani, halo. Masih
Masih kesambung nggak? Dan buat hari ini nggak ada absen ya, absen Bapak Ibu pretest itu. Makanya pretestnya wajib Bapak Ibu. Hari ini nggak ada absen. Kalau besok dan sesi selanjutnya ada absen. Tapi buat Mas Umar, maaf, aku tadi pretest belum sampai selesai, terus ke kamar mandi sakit perut. Belum tak selesaikan. Dilanjutin aja, Bu. Dilanjutin nanti. aja. Sekarang apa nanti? Iya, hari ini nanti ya. Aja deh. Iya, hari ini ya. Hah? Hari ini. Tapi kan nanti after this meeting. Iya, nggak apa-apa. Mas Umar, saya terlambat untuk link pretestnya. Gimana? Pretestnya di chat itu ada, Bu, di grup WA itu ada. Ibu scroll aja ke atas dikit. Ini saya kasih juga nih. Salah. Jangan ini, Ding. Ini susah, nggak ada HTTPS-nya. Itu Ibu bisa cek di WhatsApp. Ini saya berikan juga nih di namanya di Zoom. Tanya lagi Mas Umar. Silakan. Tadi kan ada itu ya email. Berarti nanti aku emailnya email belajar ya, bukan pribadi ya. Email apa? Yang dimasukkan di pretest. Di pretest email yang belajar. Di pretest kita nggak minta email kok, Bu. Tadi kok aku pernah baca terus keburu balik. Ya sudah. Enggak tak cek lagi. Nggak ada kok itu kita nggak ada email. Begitu. Oke. Izin bertanya, Mas Umar? Iya, silakan. Baik, beberapa waktu yang lalu itu saya nyoba mode langsung dengan anak-anak. Tapi untuk linknya itu hanya saya share saja. Saya nunggu jeda sekitar 5-10 menit, tidak langsung saya mulai. Kemudian ketika diklik sama anak-anak itu kok nggak bisa ya? Apa mungkin kendala apa ya? Nah, nggak bisa masuk gitu. Gimana, Bu? Nggak bisanya maksudnya gini, saya kan ini share link untuk kuis mode langsung ya. Mode langsung maksudnya langsung live tadi yang seperti contohnya barusan. Terus kemudian itu tidak langsung saya mulai, kan tadi Mas Umar langsung nunggu dulu siswa nunggu dulu. Terus ketika beberapa waktu kemudian tuh maunya saya mulai kok anak-anak nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk. Jadi ibaratnya susah gitu loh masuknya. Terus kemudian saya coba-coba saya sendiri, saya jalankan kok nggak bisa ya. Terus akhirnya saya ubah jadi mode PR. Terus ketika mode PR itu anak-anak bisa masuk. Oke. Apakah kendalanya apa ya kira-kira? Oke, nanti kita cek langsung, Bu ya. Nanti Ibu bisa langsung demo mode langsung biar nanti bisa kita cek. Tapi saya mau itu nanti bisa kita cek, Bu ya. Saya mau pastiin dulu yang lain ini, mungkin yang pertanyaan yang lebih basic. Oh iya. Ya, terima kasih. Makasih ya Bu Sri. Dari Bu Luki, Mas, setiap meeting apa diberikan rekornya? Iya, nanti saya langsung upload di YouTube, nanti saya bagikan ya. Nah, buat gini ya Bapak Ibu, sebetulnya kita akan tetap memberikan rekap absen di nanti sekalian sama undangan dan sertifikat ya biasanya kalau pelatihan. Cuman sejujurnya kalau dari kami, dari tim kuis itu kami nggak masalah sih Bapak Ibu tuh mau izin atau enggak. Misalnya ada 1-2 sesi yang tidak hadir. Karena yang buat kami penting itu penugasan. Penugasan. Penugasannya tapi gampang kok Bapak Ibu. Karena penugasan itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu memang sudah bisa gitu kan. Menjalankan fitur tersebut. Tugas lagi. Jangan banyak-banyak ya Mas tugasnya. Enggak. Tugasnya gampang banget. Tugasnya adalah buat yang sesi pertama ini Bapak Ibu menyelenggarakan 1 game. Boleh PR, boleh langsung. Oke. Tuh, itu aja. Nanti kami cuma minta link gamenya atau link laporannya, Bu. Udah gitu aja. Oke. Bahkan itu Ibu menyelenggarakan terus nanti Ibu main sendiri pun nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa belum siap main dengan siswa-siswa, jadi Bapak Ibu pura-pura jadi student ya? Iya, pura-pura jadi student. Karena yang penting Bapak Ibu dapetin link gamenya. Link. Atau link laporannya. Itu aja. Kan gampang kan? Gampang kan tugasnya, Bu? Nggak tahu nanti. Gampang itu. Belum dicoba. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum saya minta Bu Sri untuk share screen langsung. Ini Bu Andriani ini ada nggak?
Bu Andrea ini malah nge-WhatsApp saya. Saya juga nggak bisa. Oh ya deh, aja. Udah Bu Sri Endah langsung share screen aja Bu. Coba. Nah, coba Ibu, coba main kuis langsung. Nggak apa. Ibu bahasa daerah ya, Guru ya? Nah, coba Ibu cek pengaturan, pengaturan ke bawahnya saya lihat dulu. Tak terbatas, udah, name factory. Ke bawah lagi, coba. For apps, aktif. Oke, lanjutkan. Nah, coba copy paste di link Zoom ke semuanya nggak apa-apa. Coba nanti kita masuk. Share di Zoom, chat Zoom. Ayo, bingung ya chat Zoom di mana? Gimana Bu, bisa nemuin chat Zoom-nya? Nih saya coba. Tuh, coba Bu, diklik. Ayo Bu Sri. Nah, ini ya. Saya. Coba saya masuk. Oh ya, coba saya masuk di ini ya. Di browser yang nggak ada Quizizz-nya. Jadi kayaknya. Ini bisa kok. Bisa. Ini kok nggak muncul ya? Bentar. Nah, Bentar. kasusnya seperti ini. Bukan. Bentar, Bu. Saya salah copy paste. Oh ya, kalau ini bisa masuk. Apa mungkin nunggunya kurang lama? Ini sudah ada satu yang masuk ini. Oh ya, sebentar. Browser saya ini penuh. Bentar. Oke. Udah 5 masuk 6. Sudah ya? Udah tuh, udah berapa tuh? Oh udah ya, dimulai sudah. Ya? Bisa kan, sudah, Bu? saya mulai. Bisa. Oh, bisa. Udah Saya bisa stop share ya. Ya. Stop share. Di end game juga aja nggak apa-apa. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi gini, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan Quizizz, terus ada masalah, dicatat masalahnya itu sedetail mungkin. Misalnya errornya kenapa. Kalau perlu, misalnya error di siswa, minta mereka share screen. Terus kirim ke Ibu, terus nanti kirim ke saya. Karena kalau Bapak Ibu bilang, nggak bisa, ada masalah. Ya masalah itu banyak banget. Jadi kami juga bingung masalahnya gimana. Nanti kami cuma menerka-nerka, oh mungkin masalah ini atau itu gitu. Nanti kalau Bapak Ibu langsung ke tadi, kalau saya biasanya gitu, kalau udah, wah gimana ini, biasanya udah langsung aja kita sama gurunya, sama siswanya, langsung kita Zoom bareng, langsung kita cek. Bener nggak nih masalahnya apa. Gitu. Tapi udah bisa kan tadi Bu ya, untuk mode langsung? Iya, sudah. Terima kasih Mas Umar. Ya, sama-sama. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Ini kita udah 2 jam pas. Sekali lagi buat yang belum pretest, pretestnya harap diselesaikan ya. Ya paling lambat banget hari ini deh. Dan hari ini nggak ada absen, kan absen dari pretest tuh biar nggak banyak-banyak Bapak Ibu ngisi form-form. Udah nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup hari ini. Udah nggak ada nih? Bener ya? Oke, nggak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lainnya, oh ya, buat tugas itu biasanya kita 1 minggu
Bapak Ibu. Jadi kan kita sampai hari Kamis, berarti sampai Kamis minggu depan. Gitu. Tapi nanti Bapak Ibu akan punya satu penugasan untuk setiap sesi. Nah, nanti link penugasannya akan saya buatkan, link pengumpulan tugasnya akan saya buatkan hari ini. Jadi yang penting tugasnya dikerjakan dulu aja. Kalau ngirimnya itu kan gampang, cuman copy paste linknya aja nggak masalah. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini, dan jangan lupa buat hadir lagi untuk sampai 3 hari ke depan karena kita ada 4 hari, dan semoga sehat selalu semuanya. Kita tutup billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Suma. Terima kasih Mas Suma. Ya, sama-sama. Sampai besok ya. Ya.